Ya, jadi kita cuma membahasnya sekilas-sekilas saja. Oke, ini ada outline-nya, yaitu elemen kompeten, menyiapkan tindakan motivasi, menerapkan motivasi, mengevaluasi penerapan motivasi, di mana setiap kompetensi ini ada kriterianya, unjuk kerjanya, ada perbedaan, penanganan, alternatif, teknik motivasi, penanganan, kinerja, rekomendasi. Nanti kita membahas lebih lanjut. Nah, untuk camp-nya, permasalahan ini menuju ke produktivitas kerja seseorang di korporasi maupun di perusahaan yang lain. Terus bagaimana pengawasan, bagaimana motivasi karyawan tersebut, dan bagaimana cara mengembangkan budaya kerja yang efektif, serta bagaimana menciptakan lingkungan kerja yang nyaman untuk kitanya di suatu perusahaan tersebut atau di korporasi tersebut. Terus ada urgensi motivasi. Di mana urgensi motivasi terkenal yang namanya motivation. Apa itu motivasi? Ayo, jawab. Apa konsep motivasi atau apa menurut pendapat-pendapat dari para ahli tentang motivasi atau menurut kalian? Motivasi apa? Izin menjawab, Mbak. Iya, silakan nanti. Ini ya. Ini kalau menurut saya, Mbak, motivasi itu kayak sesuatu yang ada di dalam diri. Namanya dulu. Oh ya, saya Nevada. Menurut saya, motivasi itu kayak apa ya? Sesuatu yang ada di dalam diri kita, kayak bentuknya dorongan gitu, Mbak, yang ada di dalam diri kita untuk mendorong kita melakukan sesuatu dengan tujuan tertentu, kayak gitu, Mbak. Ya, betul. Biar meningkatkan semangat diri kita gitu. Kalau misalnya kita sukanya pelajaran A, atau kita nggak suka pelajaran matematika nih, bagaimana sih kita untuk meningkatkan rasa kita rajin, pengen mengetahui rumus-rumus matematika itu biar dapat nilai yang bagus kayak teman-teman kita gitu. Nah, motivasinya adalah diri kita sendiri untuk membagikan kemauan kita untuk belajar, misalnya satunya, atau menonton, gimana meningkatkan skill kita itu dengan cara menonton YouTube, gitu, belajar dari situ, atau baca-baca buku, atau belajar, les, dan sebagainya. Okay. Nah, motivasi itu ada beberapa bagian, ada perencanaan, ada pengorganisasian, ada motivation, ada pengawasan. Terus motivation itu ada dibagi menjadi banyak hal. Ada performance, idea, sukses, attitude, menciptakan support, goal, kira itu ada motivasi. Terus ada penyiapan tindakan motivasi. Nah, ada 3 motif-motif individunya. Siapa yang mau jelas ini? Izin masuk, Mbak. Iya, silakan. Ini salah satu aja, kemudian biar yang lainnya teman-teman atau gimana, Mbak? Salah satu aja. Oke. Baik, itu saya izin yang need hierarchy theory ya. Oh iya, saya Ardia Sari sih menjawab yang need hierarchy theory. Mengatakan bahwa kebutuhan manusia itu memerlukan unsur bertingkat atau yang disebut juga memiliki hierarki dari kebutuhan yang rendah sampai yang tinggi. Makanya dari itu disebut bertingkat, Mbak. Kalau misalkan yang dasar seperti kayak primer, makan, minum, pakaian, gitu-gitu, Mbak. Ya, betul sekali. Siapa tadi namanya? Ardia Sari, Mbak.
Nanti yang menjawab silakan kasih nama dan NIM di kolom chat ya. Kalau yang hierarki itu biasanya menurut Maslow menyatakan bahwa kebutuhan manusia mengatur unsur bertingkat atau memiliki hierarki dari kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia yang paling dasar adalah kebutuhan fisik seperti makan, minum, dan pakaian. Apabila kebutuhan dasar ini belum terpenuhi secara keseluruhan, maka kebutuhan tersebut akan memiliki hierarki yang tertinggi dan kebutuhan yang lain untuk mendukung hierarki. Saya pindah lokasi dulu bentar ya, teman-teman ya. Bentar. Oke, saya lanjut. Yang mau jelasin motivasin hierarki apa? Teori apa? Saya Mbak. Ya, Saya ingin menjelaskan. Sebelumnya nama saya Febi Nurul Huda. Saya ingin menjelaskan terkait motivator Huygens theory atau teori dua faktor, di mana teori ini membicarakan terkait sebab-sebab adanya kepuasan atau ketidakpuasan seseorang terhadap pekerjaan yang dilakukannya. Nah, untuk faktor yang menyebabkan kepuasan seseorang itu namanya faktor pemuas atau satisfier factor. Terus kalau untuk faktor yang ketidakpuasan seseorang itu namanya Huygens factor, gitu Mbak. Terima kasih Mbak. Betul, tepat sekali itu. Memang tepat sekali itu biasanya menurut Gito Soedarmo itu tahun 1986. Kenapa dua faktor? Kadang kan kita sebagai pekerja atau karyawan ataupun kita sendiri untuk yang biasa kuliah ya, kita harus ada menciptakan rasa pemuas gitu, kayak menciptakan rasa berprestasi. Saya ingin prestasi nih di dalam sekolah atau di dalam kantor, suatu pekerjaan harus mendapatkan penghargaan seperti teman-teman yang lain, ingin mencapai tujuan lah. Misalnya habis kerja nih saya mau bantu kalang-kalangan yang di bawah atau yang menciptakan sekolah-sekolah untuk para pemulung atau yang sebagainya. Nah, kalau yang teori X dan teori Y ini ada dua penjelasan. Yang teori X siapa yang mau jelasin nih? Saya Mbak. Ya, silakan. Saya Salsabila. Untuk yang teori X ini, pada dasarnya sikap dasar manusia itu memiliki sifat yang malas, jadi cenderung tidak suka bekerja. Nah, implikasinya itu karyawan jadi lebih suka menghindar kalau ada kesempatan untuk menghindari pekerjaan, sehingga perlu dipaksa dan diarahkan untuk menjalankan pekerjaannya gitu. Ya, betul. Yang X, yang Y? Belum jawab, Mbak. Silakan. Jadi untuk yang teori Y itu di sini diasumsikan bahwa manusia itu memiliki sifatnya senang bekerja. Di sini untuk para pekerjanya itu lebih cenderung untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Berbeda hal dengan teori X tadi yang hanya berorientasi untuk mendapatkan finansial ataupun intensif. Kalau misalnya di teori Y ini lebih ke
peningkatan produktivitas kegiatan kerjanya gitu Mbak. Jadi untuk mencapai suatu tujuan, bagaimana proses-proses yang dilakukan itu dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, seefektif dan seefisien mungkin untuk mencapai suatu target dari suatu organisasi seperti itu Mbak. Terima kasih Mbak. Iya. Nah, teori X ini kan kayak kita apa sih itu kalau di dalam rumus matematika pasti kan yang mencapai X, mencapai Y gitu. Nah, kita harus mengukur ke diri kita sendiri apakah kita apakah kita termasuk teori X atau teori Y. Kalau kita kalau yang udah pernah bekerja, kalau rasa rajinnya timbul berarti rasa senang dalam pekerjaan itu berarti teori X, teori Y. Kalau yang merasa males mau kuliah, ada tuh mahasiswa banyak yang kayak gitu. Males kuliah, males mau praktikum ini, ngerjain ini. Nah, itu termasuk teori X. Ini gampang banget untuk mengukur diri kita sendiri. Nah, ada contohnya. Kalau yang hierarki ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 kategori yaitu fisik, rasa aman, sosial, kemasyarakatan, penghargaan, akulturasi diri. Nah, ini adalah tingkat-tingkatan dari need hierarki teori. Nah, yang terus ada contohnya to have, prestasi untuk mendapatkan hasil berupa materi. Terus ada to be, ada valensi. Nah, ini akan tetapi ada komponen-komponennya yang to have, to be, valensi ini dari ketiga komponen yang ini yang paling harus diwaspadai adalah komponen to have. Kenapa? Ini untuk memiliki. Kenapa? Karena jika to have yang tinggi dapat merusak to be, dapat merusak valensi. To have akan menjadi parasit dalam jangka panjang. Nah, itulah. Terus ada penanganan nih. Ada penanganan, treatment, motivasi, ada modal tradisi, ada hubungan manusia, ada modal sumber manusia. Terus ada yang pertama ini, modal tradisional, pekerjaan dimotivasi oleh insentif uang. Nah, pekerja itu, kalau kita contohkan ke pekerja, ini insentif uang ini biasa kayak lembur ataupun kita melebihi batas jam kerja gitu. Nanti ada insentifnya berapa. Kalau di perkuliahan itu apa ya? Kayak kalian ini mengajar praktikum ya, kayak saya mengajar kalian tuh nanti ya ada insentifnya gitu. Itu meningkatkan rasa saya ini apa namanya? Bahagia aja gitu kalau misalnya kita kalau dapat insentif dari dosen gitu atau menangani riset-risetnya. Nah, terus ada yang kedua model hubungan manusia di mana kontak sosial antar pekerja itu penting. Nah, itu penting walaupun bukan hanya antar pekerja ya, tapi antar kita, antar teman sekelas, kalian lah intinya. Itu penting atau kalian di kos ada tetangganya, nah itu harus kontak sosial. Nanti kalau nggak kontak sosial, kalian kayak lu gua kayak gitu kan, nanti mati itu nggak ketahuan itu bahasa kasarnya. Kalau kita mati sakit atau butuh apa-apa, nah itu nggak tetangga bantu gitu. Intinya kita bermanusia ini harus bersosial, harus baik sama tetangga, kayak gitu. Nanti pasti ada balance-nya di dalam hidup kita. Nah, kalau yang ketiga ini modal sumber daya manusia, yaitu menurut Grigor atau Maslow, bekerja tak hanya termotivasi oleh uang atau ingin puas, tapi juga pencapaian dan
dan makin kerja, manajer bertanggung jawab pencapaian tujuan organisasi dan individu sesuai dengan kontribusi perhatian dan kemampuan individu. Siapa yang mau nyontohin nih model sumber daya manusia nih? Ya saya tunjuk aja ya. Takutnya nggak ada orangnya. Tadi kan cewek-cewek semua nih yang jawab. Ini saya mau laki, keluarkan suara laki kalian. Sebentar. Naufal Surya Pratama, ayo. Jelasin contohnya. Mbak, tadi apa Mbak pertanyaannya itu? Contoh Apa? yang enggak, tadi disuruh ngasih contoh yang tentang model sumber daya manusia. Ya, Eh, ya kayak misalnya kalau eh, itu misal mbaknya ada individu yang sekiranya tuh memang pekerjaan yang dia tuh emang hobi di sana dan disukai kayak gitu Mbak. Jadi nggak semena-mena tentang uang sih, tapi tentang kepuasan diri sendiri kayak gitu. Gimana Mas? jelas nggak teman-teman? Enggak sih, saya ngomongnya ngawur. Kenapa nih ngawur? Baru bangun tidur apa gimana? Enggak Pak, bingung aja. Coba ulangin lagi. Tapi saya tunjuk aja yang lain yang ulangin. Fani, jelasin yang dijelasin Naufal. Mohon maaf Mbak, tadi agak putus-putus suaranya di saya Mbak. Iya. Coba kalau menurutmu gimana? Contohnya. Mbak, bisa diulangi lagi nggak Mbak pertanyaannya Mbak? Pertanyaannya itu kasih contoh model sumber daya manusia di kalangan kalian atau di kampus atau di mana-mana yang kamu pernah lihat ataupun kamu pernah pelajari. Sebenarnya kalau dari saya belum ada gambaran tapi Mbak. Ya nggak apa-apa. Yang lain? Izin masuk, Mbak. Ya silakan. Ya, nama saya Rakanda Bartusta. Untuk NIM-nya nanti saya tulis. Kalau untuk contoh dari model sumber daya manusia itu, misalkan contoh konkretnya sih teman-teman, atau mungkin udah pernah jajan atau makan ke, sebut merek nggak apa-apa ya, Mbak? Nggak apa-apa. Ya, misalkan ke McDonald atau KFC, nah di situ kan ada kayak papan yang berisi tentang employee of month atau pegawai yang terbaik setiap bulan. Nah, itu mungkin menjadi salah satu motivasi atau dorongan kenapa employee atau pekerja itu menjadi termotivasi atas pencapaian-pencapaian yang lebih baik lagi. Menurutku itu sih, Mbak. Ya, betul sekali tuh. Nah, kalau kalian lihat di mall-mall tuh kayak di brand-brand besar kayak makanan, pakaian, ataupun yang dicontohnya tuh deket aja di lingkup kalian aja, teman kalian nih, ada yang risetnya sampai ke luar negeri. Nah, itu menjadi termotivasi buat diri kalian sendiri. Gimana sih tuh dia kok bisa gitu. Terus ada termotivasi buat dirinya sendiri. Nggak sampai situ aja dia mau berkarya, tapi sampai ke akhirnya dia sampai kayak udah untuk menurunkan
karya saya ke lain-lain kayak gitu lah contohnya. Ya, terus ada hubungan antara asumsi motivasi dengan model-model. Nah, ini tadi ada yang pertama ada model tradisional yang tadi kita jelasin, terus manusia, model sumber daya, terus pekerja pasti tidak disukai oleh kebanyakan orang, itu pasti ya. Eh, pekerjaan pas apa ya, kayak cemburu sosial kayak gitu. Nah, terus fokus pada imbalan daripada pekerjaan. Nah, ini jangan diterapkan nih di nanti kalian kalau bekerja ya jangan diterapkan. Tapi kalian sukai dulu pekerjaan kalian itu gimana, walaupun kalian nggak suka tapi harus suka gitu. Jadi betah aja nanti di situ akan ada timbul rasa timbulnya motivasi, timbulnya prestasi-prestasi untuk di kalian sendiri, terus ada peningkatan jabatan, nanti pasti ada dibilangnya peningkatan pencapaian pekerjaan kalian lah. Nah, terus model manusia, hubungan manusia, orang ingin merasa berguna dan penting, orang ingin menjadi dan dihargai sebagai individu, itu pastilah kita juga pasti ingin dihargai. Nah, model sumber daya ini ada orang ingin memberikan kontribusi untuk mencapai sasaran, terus kebanyakan orang bisa bekerja lebih kreatif, mengarahkan diri dan mengendalikan diri. Nah, ini tapi nggak semua orang bisa ini untuk bisa bekerja lebih kreatif. Banyak juga sebagian nggak bisa bekerja lebih kreatif kayak ya ini, kayak pengen cuman berpikirnya imbalan itu tadi, yang kayak gitu. Jadi dia nggak bisa mengembangkan dirinya sendiri. Terus ada hubungan antara kebijakan dengan model motivasi. Nah, ada perlu pengawasan dan pengendalian yang erat, yang ketat. Pembagian pekerjaan harus sampai detail, membuat prosedur operasi standar yang rinci. Terus model hubungan manusia, karyawan harus dibuat berguna dan penting. Itu pasti ya, ini mau di perusahaan industri, mau di perusahaan tekstil ataupun otomotif dan sebagainya, itu pasti nggak hanya di dunia perusahaan aja, tapi di masyarakat juga harus harus dibuat berguna aja gitu, anak-anaknya, orang-orangnya yang berprestasi. Nah, terus yang kedua informasi dari atas maupun dari bawah. Harus ada peluang agar bawahan dapat mengarahkan dan mengendalikan diri untuk kegiatan rutin. Nah, kegiatan rutin ini biasa di perusahaan nih, kayak saya biasanya kalau bulan puasa ini ada acara buka bersama itu, atau pengajian hari Jumat, atau mengajak siswa-siswa SD, SMP, SMA untuk peduli lingkungan itu. Nah, model sumber daya. Nah, model sumber daya ini memberdayakan SDM yang ada. Ciptakan lingkungan kerja agar semua SDM dapat berkontribusi, harus didorong agar SDM dapat berpartisipasi penuh. Kayak di perusahaan sebelum kita, kayak perusahaan besar, sawit, HTI atau sebagainya, atau koperasi dan sebagainya itu ingin membuat perusahaan di lokasi A. Tapi pekerjanya itu harus mencari dulu daerah-daerah tersebut, jangan mencari yang di luar. Boleh mencari di luar, tapi kita lihat dulu SDM-nya di lokasi tersebut apakah sudah cukup apa belum. Nah, kalau ada yang belum, kayak pendidikannya kurang atau apa, bisa langsung cari yang baru daerah luar gitu. Jadi masyarakat setempat bisa menerima perusahaan si A ini berkembang di daerahnya. Hubungan antara harapan dengan model motivasi ini yang ketiga, ada
Modal tradisional ada 2, orang yang akan tetap bekerja kalau imbalannya menguntungkan dan adil. Ini banyak ini dijumpai kalau kalian kerja nanti di dunia perusahaan. Perusahaan ya, tentunya. Kalian itu punya posisi misalnya apa ya, administrasi gitu, sebagai admin. Tapi kalian itu tidak bukan hanya mengerjakan tugas-tugas admin, tapi yang lainnya. Kalian dikasih tugas A, kasih tugas B sampai C, Z yang bukan bukan ahli kalian. Nah, ini yang sering orang ini bilang itu tidak adil gitu. Terus imbalannya ya segitu kayak UMR Jogja berapa, nah cuma segitu tapi pekerjaannya banyak kayak ini. Tugas sederhana yang dikendalikan dengan ketat, produksi meningkat. Terus modal hubungan manusia, berbagi informasi dengan bawahan dengan melibatkannya dalam mengambil keputusan. Nih harus direkturnya harus adil, harus melibatkan karyawan-karyawannya. Kayak ketua kelas nih, ketua kelas kalian harus melibatkan anggota-anggotanya, teman-temannya di kelas buat misalnya keputusan yang sesuai, entah ada acara apa gitu di kampus. Harus melibatkan temannya sekelas. Jangan mengabaikan temannya di sekelas. Perbaiki semangat kerja dengan mengurangi penolakan wewenang formal. Nah, ini kita ambil contoh kalian kuliah aja. Nah, kalian tuh harus semangat kuliah karena kalian jauh-jauh pergi merantau ke Jogja. Ini buat menuntut ilmu, membahagiakan orang tua, pastinya ingin mendapat pekerjaan yang sesuai nantinya. Jangan kalian sekarang main-main, nanti udah teman-temannya udah pada lulus, udah pada dapat kerja yang bagus, nanti kalian menyesal. Wah, kenapa nih saya nggak lulus, nggak dapat kerja yang bagus. Karena kita tadi terlambat untuk memperbaiki diri kita, gitu, semangat kita untuk kuliah. Itu nanti kalian akan akan mempelajari dunia kerja yang baik. Nah, ada modal sumber daya, memperluas peran bawahan untuk perbaikan efisiensi operasional. Kepuasan kerja merupakan hasil pemanfaatan sepenuhnya SDM. Ada yang selanjutnya alternatif teknik motivasi. Ada 5, yaitu teknik pendekatan terhadap kebutuhan. Nah, ada motivasi akan muncul karena ada kebutuhan untuk mencapai tingkat kepuasan tertentu. Ini mengukur kebutuhan kalian, apakah kalian udah kuliah nih mau dapat nilai A atau nilai IPK-nya 3 nih, nanti semester depan entah mau ningkatin jadi 3,5 atau jadi 4 gitu. Nah, teknik pendekatan terhadap keadilan. Ada motivasi akan muncul apabila mereka mendapatkan kepuasan atas penghargaan yang diterima. Itu sebanding dengan usaha mereka yang dikeluarkan. Coba Shirley, apa contoh dari ini Shirley yang tadi saya jelasin? Iya, gimana Mbak? Tadi yang saya jelasin tentang teknik pendekatan terhadap keadilan. Kasih contohnya. Contohnya itu misalkan ada, maaf ya Mbak kalau salah. Ya, nggak apa-apa. Misalkan ada seorang pemimpin itu karena tadi keadilan, jadi harus memberikan kayak job desk atau pekerjaan tuh buat sesama karyawan itu harus sama atau seimbang gitu Mbak. Seimbang yang gimana nih? Seimbang antara. Kalau Mbak, saya boleh jawab nggak ya Mbak? Sepemahaman. Bentar. Bentar dia dulu. Ya. Ya. Silakan Shirley.
lanjutin. Ya Mbak, seimbang dalam artian kayak apa yang diberikan ke karyawan A juga diberikan ke karyawan B gitu Mbak. Ya, betul, adil ya antara kamu dan temenmu gitu ya. Oke, lanjut. Yang tadi siapa? Permisi Mbak, saya Azam. Menurut saya pendekatan keadilan yang ada di sini itu lebih ke antara individu dari karyawan itu sendiri. Mungkin kita ambil contoh sebagai karyawan, yaitu tugas yang diberikan itu sebanding dengan reward yang didapatkan. Jadi semisal saya itu bekerja dari 9 sampai 5, 9 to 5, 9 sampai jam 5, maka saya juga harus mendapatkan reward atau kalau dalam saya sebagai karyawan yaitu gaji yang setara dengan pekerjaan itu. Menurut saya seperti itu Mbak. Apa kalau salah mohon maaf. Ya, tepat sekali. Nah, itu tadi reward untuk pekerjaan yang sesuai yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Apa kayak si admin ini mengerjakan tugas HR gitu misalnya, itu jauh banget ya, tapi itu contoh aja. Nah, itu akan dibayar sesuai pekerjaan, sesuai bidang yang didapatnya gitu. Jangan kayak hanya cuman bayar UMR-nya aja. Itu harus adil di dalam pekerjaan, harus kayak gitu. Kayak kalian tuh contohnya lagi satu kelompok ngerja ada 5 orang tapi enggak semuanya mengerjakan, hanya 3 orang, tapi kelima-limanya dapat nilai yang bagus, sama. Nah itu namanya tidak adil untuk misalnya kami para asisten gitu, tidak adil untuk kalian. Masa yang nanti kalian berpikir, masa yang si A nggak ngerjain dapat sama saya gitu. Nah, itu untuk pesan untuk para asisten juga. Terus ada yang ketiga, teknik pendekatan terhadap penguatan. Nah, ini individu akan termotivasi apabila mereka melihat adanya suatu keuntungan dari kombinasi antara kepentingan dan harapan mereka di masa mendatang. Nah, ini termotivasi masa mendatang. Misalnya hari ini kalian mendapatkan bekerja keras untuk mendapatkan tunjangan di hari tua kayak gitu contohnya. Terus motivasi sangat. Yang keempat, teknik pendekatan terhadap harapan. Motivasi sangat dipengaruhi oleh pengalaman individu di masa lalu sehingga tingkah laku dengan konsekuensi yang positif cenderung untuk diulang. Nah, ini ada contohnya nih, mudah nih. Siapa yang mau jelasin? Saya tunjuk aja. Saya tunjuk aja. Pipin Mairani, LM. Ya, Mbak. Iya, silakan. Tadi yang pendekatan terhadap penetapan harapan apa yang sasaran ya, Mbak? Harapan. Kalau yang harapan itu misalnya mungkin gini, dulu waktu ikut organisasi pas kuliah tuh kita pernah dipercaya untuk misalnya menghandle suatu program kerja. Nah, terus pas kita kerja sebenarnya kita tuh dapet job yang sesuai dengan apa yang udah pernah kita kerjakan dulu. Jadi kita tuh cenderung memberikan respon yang positif karena kita udah pernah mengerjakan hal yang serupa. Jadi itu menjadi salah satu motivasi kita. Mungkin gitu, Mbak. Ya, tepat sekali. Itu contoh yang baik di lingkungan kamu sendiri. Iya, betul sekali itu. Kalau misalnya kemarin kita ada kerja di perusahaan A bagian B, nanti kita kerja di perusahaan B bagian B juga. Nah, itu kan sesuai, tapi kita meningkatkan skill yang kita dapat sebelumnya, tapi kita tambah lagi sekarang dengan lebih baik lagi untuk perusahaan si B gitu. Terus individu akan termotivasi untuk berusaha mencapai sasaran apabila yang bersangkutan mengetahui, memahami dan menerima sasaran tersebut. Mau dikasih contoh? Siapa yang mau nih? Jangan orang-orang itu aja ya, yang lain ya.
Udah enggak? Dan jawab, Mbak. Iya, silakan. Mungkin kalau misalnya yang Siapa ini? Silakan. dan saya Mira, Mbak. Ntar nih saya tulis. Oke, lanjut. Oke, mungkin motivasinya itu untuk misalnya balik lagi misalnya ada suatu project dengan mereka punya target, misalnya target mencapai keuntungan suatu jumlah keuntungan. Jadi untuk seseorang itu akan termotivasi untuk bekerja dengan tujuan untuk mencapai target yang dituju seperti itu. Putus ya. Tidak terdengar kamu, boleh saya ulang? Enggak. Oke, jadi kalau contohnya misalnya ada suatu project dan misalnya project atau usaha gitu, mereka menetapkan suatu target, misalnya target keuntungan. Jadi seseorang akan termotivasi untuk bekerja itu untuk mencapai jumlah target keuntungan tersebut gitu, Mbak. Ya, betul itu tugasnya model kit ini tentang motivasi menyatakan tingkah laku atau seorang tergantung pada kekuatan motivasi tersebut, teknik tersebut. Nah, sesuai sasaran, misal sasaran dari perusahaan untuk mencapai tadi misalnya tonasenya, pengen kalau di Freeport misalnya di Freeport tonase tambangnya mencapai 500 ya kan, 500 kubik gitu. Nah itu hari ini harus mencapai sasaran yang tepat gitu. Kalau lebih juga nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Tapi kalau kurang itu berarti sasaran itu tidak tepat kalau di perusahaan. Oke lanjut. Ada penerapan motivasi ya, ada banyak nih penerapan motivasi. Nah, teknik motivasi yang dipilih, kita pilih-pilih itu ada 1 perilaku organisasi, tantangan dan kesempatan yang dihadapi pengguna perilaku organisasi, perbaikan kualitas dan produktivitas itu pasti ya di dalam organisasi ataupun organisasi dari lingkungan ataupun produk-produk makanan dan sebagainya itu perbaikan kualitas dan produktivitas itu sangat penting. Terus perbaikan keterampilan orang dan manusia. Nah, ini keterampilan ini kalian tuh mulai sekarang harus tahu keterampilan kalian tuh di mana. Nah, misalnya kalian lebih ke seni. Nah, kalian tingkatin aja seni kalian tuh kayak sampai level yang tinggi. Terus nanti kalian nggak mencari kerja harus yang seni nih misalnya, ada yang kaitan dengan seni. Nah, tapi kalian nggak lagi canggung, nggak lagi, "Ini apaan ya?" Kayak gitu, itu nggak lagi dalam pikiran kalian, nggak lagi nanya kayak gitu. Nah, ada aneka ragam manajemen tenaga kerja, ini banyak kalau di perusahaan. Kalau kalian udah pernah terjun ke perusahaan, magang di perusahaan, kalian akan menjumpai aneka ragam manajemen tenaga kerja. Di UGM juga manajemen tenaga kerjanya juga bagus. Karena itu di lingkup universitas, tapi kalian kan udah tahu di universitas manajemennya itu seperti apa. Kalau di perusahaan-perusahaan, perkebunan, industri dan lain sebagainya itu pasti beda-beda. Tanggapan terhadap globalisasi, terus ada menguasakan atau memberi kuasa kepada seseorang, karyawan, tenaga kerja. Nah, kayak kalau kalian jadi mandor nanti atau jadi direktur atau jadi punya usaha lah, kalian pasti memberi kuasa pada karyawan tersebut yang kalian percayai ya.
misalnya nih saya nih punya usaha peternak kayak ternak ayam telur nih. Nah, saya nggak bisa terjun langsung ke kandang saya, ke usaha saya, tapi saya harus mencari orang yang benar-benar ulet, benar-benar yang sayang sama binatang, yang kayak rasa tidak puas gitu, "Ini kenapa ya kok nggak bisa bertelur? Nah, ini ayam nih ya," kayak gitu. "Ini apa sih masalahnya?" Terus, "Ini kenapa kok dia sering sakit nih ayam nih, harus dikasih apa?" Kayak gitu. Itu kita harus mencari orang-orang karyawan, tenaga kerja yang kayak gitu. Nanti kalau kalian punya usaha sendiri, kalian cari orang yang benar-benar yakin pada usaha itu gitu, bukan punya kalian tuh jangan cari karyawan yang berpikir, "Ini cuma usaha bos saya kok," gitu. Biarin aja lah sampai bangkrut ataupun biarin aja sampai sakit ayamnya, kayak gitu. Jangan kayak gitu ya. Cari yang ulet intinya. Terus pemilihan stimulan dan pengembangan, terus kemunduran atau penurunan loyalitas tenaga kerja. Jangan sampai kemunduran loyalitas tenaga kerja ini di dalam perusahaan kalian ada ya, harus ada peningkatan dong loyalitas tenaga kerjanya. Jadi nampak gitu kita kerja itu sesuai dengan yang kita inginkan, sesuai dengan visi misi yang kita tuju gitu. Terus memperbaiki etika perilaku. Nah, ini penting banget buat kita, bukan hanya buat di perusahaan, tapi di perusahaan juga penting kalau di etika dan perilaku ini. Tapi semenjak kita lahir itu kita sudah diajarkan etika dan perilaku yang baik sama orang tua kita, jadi kita terapkan dengan baik. Yang selanjutnya penanganan iya silakan. Bisa tolong dijelasin lebih detail sama contohnya nggak, Mbak, untuk pemilihan stimulan dan pengembangan itu? Kalau pemilihan stimulan dan pengembangan itu biasa di perusahaan ya, atau di KFC misalnya kita ada pengembangan, apa sih, pengambilan SDM, perekrutan karyawan gitu. Terus pengembangan, nanti kita ada menciptakan rasa di KFC, rasa ini, es krimnya misalnya ada rasa blueberry, ada rasa vanila dan sebagainya, itu kan udah ada ya. Pokoknya yang tidak ada rasa yang di lain gitu loh. Paham nggak sih? Kayak menciptakan rasa baru. Nah, itu pemilihan stimulan, harus memilih tapi sebelum KFC ini sebelum dia mengeluarkan launching produk tersebut, dia contohkan dulu pemilihan yang bagus, apakah rasa si blueberry ini diterima di masyarakat gitu. Gitu. Baru dikembangkan. Oke, Mbak. Itu kan ada tuh, nanti kalian kalau misal kalian pernah ke pusat perbelanjaan, nanti kalian ditawarin susu ya kan, kebanyakan ke susu, "Ini rasa apa tuh, banana," gitu, "rasa banana ini, coba rasain dulu." Nah, itu adalah satu contoh pemilihan stimulan. Nah, kalau misalnya, dia sampelnya itu belum mencukupi populasi, yang diharapkannya, maka pengembangan tersebut tidak akan dikembangkannya di perusahaan tersebut, gitu. Kalau misalnya sampelnya itu mencukupi yang diharapkannya nih, kayak banyak yang berminat ke rasa susu banana, berarti pemilihan stimulannya bagus, terus dikembangkannya gitu, baru dia, jual-jual di minimarket, di marketplace dan lain-lainnya. Nah gitu. Gimana? Berarti lebih ke identifikasi masalah gitu, terus survei pasar ya? Keyword-nya. Iya, kalau di survei pasar kayak gitu. Ya, makasih, Mbak. Kayak kalau di perusahaan gini, nah yang kalau di dunia perusahaan itu kayak namanya training.
tahu training karyawan yang ada 3 bulan, 9 bulan, nah 3 tahun. Nanti kalau misalnya dalam 3 bulan dia tidak dapat tidak dapat mengembangkan apa yang diinginkan perusahaan, maka dia akan dipulangkan atau dia tidak lulus dalam training tersebut gitu. Itu contoh sederhananya ya. Gimana? Sudah terjawab, Mbak. Terima kasih, Mbak. Oke, terima kasih. Lanjut, penanganan treatment motivasi yang dilaksanakan. Nah, ada motivasi manajer. Motivasi manajer ini kepada dirinya sendiri, kepada karyawan, kepada anggota, kepada pengurus, kepada pengawas. Motivasi manajer ini banyak, terus tugas-tugasnya juga banyak. Kalian baca sendiri nanti di modul, udah baca kan? Nah, terus kita lanjut ke variabel berpengaruh pada motivasi. Yang pertama ada karakteristik individu, ada minat, sikap, kebutuhan. Terus minat terhadap pekerjaan, sikap itu, attitude itu harus bagus di dalam bidang tersebut, tidak hanya di bidang atau harus menciptakan attitude kepada diri kita sendiri. Artinya kebutuhan kita tuh apa dalam pekerjaan tersebut. Misal kita pengen membutuhkan capaian target yang tadi saya contohkan tonase dari Freeport itu mencapai 500 kubik per ton gitu. Karakteristik pekerjaan, ciri tugas termasuk di dalamnya tanggung jawab dan ragam. Terus sejauh mana pekerjaan tersebut memberikan kepuasan. Nah, pekerjaan kalian yang kalian jalani sekarang tuh udah mencapai kepuasan atau belum? Kalau belum, cari apa sih yang kurang nih gitu dari pekerjaan saya, kok nggak dapet ya kepuasan dari yang saya kerjakan sekarang. Terus ada ketiga, karakteristik lingkungan, situasi kerja, atau faktor-faktor dalam lingkungan kerja seseorang. Ada mengevaluasi penerapan motivasi yang kinerja setelah penanganan, kenaikan gaji karyawan ini setelah misalnya kalau PNS ada golongan A, golongan B, golongan C itu ada naik. Terus bukan hanya PNS, di perusahaan juga ada. Terus pengertian agar anak buah memahami sampai di mana tingkat performansi mereka. Terus ada memberikan penghargaan atas prestasi anak buah. Itu setiap tahunnya ada. Kalau misalnya saya sekarang kerja di konsultan HTI itu setiap tahunnya saya ada penghargaan setahun kerja gitu. Atau lagi megang proyek yang di Papua nih misalnya sesuai dengan visi misi tujuan perusahaan yang kami pegang, maka dapat penghargaan itu sama sebulan sekali atau setiap proyek yang di-handle. Terus mengevaluasi hasil kerja secara teratur. Ini mengevaluasi hasil kerja itu ada laporan, biasanya contohnya ada laporan harian, mingguan, bulanan, tahunan. Terus memfasilitasi masalah pribadi karyawan. Nah, ini di perusahaan ataupun di mana-mana pekerjaan lainnya pasti ada fasilitasi masalah pribadi karyawan. Misal tempat tinggal, BPJS, misal PNS itu ada tunjangan anak, tunjangan hari tua dan sebagainya. Terus rekomendasi tindak lanjutan, menyukai kebebasan, pertukaran pendapat, dan terbuka bagi gagasan-gagasan baru dan fakta baru dalam usaha yang mencari kebenaran. Nah, ini nanti di pekerjaan baru kalian harus menyukai kebebasan kalian atau pertukaran pendapat antara karyawan ataupun atasan dan bawahan. Memecahkan permasalahan secara mandiri dengan bantuan keahlian berdasarkan metode ilmu, pengetahuan, pemikiran, dan kreatif kalian.
Kalau kalian tidak bisa memecahkan permasalahan mandiri kalian, baru kalian itu tanyakan kepada yang ahlinya, ini gimana nih solusi A, misalnya kebakaran hutan, saya tidak bisa mengatasi kebakaran hutan yang merajalela saat sekarang, gitu. Gimana? Jadi saya harus mencari para ahli kehutanan ataupun bagian pemerintah ataupun bagian konsultan lain yang bisa mengatasi mencegah kebakaran hutan. Apa nih? Misalnya cegahannya bersosialisasi ke masyarakat, tidak boleh membakar hutan atau membakar tumpukan-tumpukan kayu. Terus kalau buka lahan itu harus ditumpuk, jangan dibakar gitu. Walaupun dikit walaupun cuman apinya cuman sedikit, tapi kalau cuacanya itu tidak mendukung, itu seperti angin kencang, panas kuat. Nah, itu akan menyebar gitu abunya, itu yang menyebabkan kebakaran. Tidak ada kesadaran masyarakat untuk hal itu. Jadi kita harus sosialisasi kepada masyarakat. Nah, berusaha menyesuaikan diri antara kehidupan pribadi dengan kebiasaan sosial. Nah, ini harus dibedakan. Misalnya kalian kebiasaan pribadinya apa nih? Saya terus yang nentuin. Yang lain dong. Saya cari Lintang Kusuma. Silakan menunjukkan contohnya. Lintang Kusuma, Dewi. Ya, coba beri contoh. Iya. Beri contoh yang ketiga. Silakan. Iya, baik Mbak. Sebentar ya Mbak. Ini tadi tuh yang berusaha menyesuaikan diri antara kehidupan pribadi dengan kebiasaan sosial itu ya Mbak? Ya. Udah nih, pasti ada lah. Pasti sering ngalamin nih. Ayo. Apa ya Mbak? Kok bingung? Bingung ya? Oke deh, yang lain deh. Gak apa-apa. Coba saya cari Ajam Fatin. Iya Mbak, gimana Mbak? Ya, silakan beri contohnya kepada teman-teman. Aduh, saya juga bingung ya Mbak. Siapa ini yang nggak bingung ini? Ini mudah loh ini. Masa kalian ini semester berapa? Masa kalian nggak bisa ngasih contoh kehidupan kalian sendiri nih? Ayo, silakan. Yang lain. Izin menjawab Mbak. Iya, siapa ini? Saya Yusitia. Oh iya, silakan. Saya itu misal nih orang memiliki kan dia udah bisa mencukupi kehidupan pribadinya dan memiliki kekayaan yang lebih dari cukup. Nah, itu lebih baik orang itu kayak lebih berbagi atau berdonasi kayak gitu Mbak. Jadi lebih kayak ikut ke donasi-donasi kayak gitu Mbak. Itu bukan Mbak maksudnya?
Ya, gitu juga, tapi ini kurang tepat sih. Yang lain nggak apa-apa. Nanti yang menjawab ini ya, cantumkan nama kalian dan Mbak, saya izin menjawab, Mbak. Ya, silakan. Ini yang dimaksud dengan kebiasaan sosialnya itu kayak dunia kerjanya kita bagaimana, Mbak? Kan kalau misalnya ini contohnya dari berusaha menyesuaikan diri antara kehidupan pribadinya dengan kebiasaan sosialnya, semisalnya ada seorang pekerja nih yang dia tuh sifatnya tuh introvert. Nah, di dunia kerjanya itu diharuskan untuk saling berdiskusi. Nah, secara tidak langsung dia harus berusaha untuk menyesuaikan yang kehidupan pribadi yang introvert tadi untuk harus lebih interaktif lagi di dunia kerjanya, yang dimana mengharuskan untuk lebih interaktif, lebih aktif gitu dalam berdiskusi gitu. Ya, betul. Banyak banget ini menyesuaikan di antara kehidupan. Nanti silakan ini ya, kolom tulis nama di kolom chat. Terus yang menyesuaikan di antara kehidupan pribadinya dengan kebiasaan sosial nih. Ini bukan hanya untuk di perusahaan maupun di industri lainnya, tapi di kampus dimanapun ini pasti diterapkan. Kayak contohnya kehidupan pribadinya apa ya? Kehidupan pribadinya itu dia suka main game tuh dari kecil sampai ke gede main game mulu tuh. Terus dia masuk ke kelas, masa dia mau ini ya masuk ke kelas KKN nih, misalnya KKN pergi sama teman-temannya, itu kan enggak memandang kamu siapa, kamu anak siapa itu. Nah, itu kalian harus berbaur sama teman kalian yang dari kalangan bawah, kalangan atas, kalangan sedang gitu. Jadi kalian nggak asik sama dunia kalian sendiri, kayak kebiasaan atau kehidupan pribadinya di rumah gitu. Jadi mengikuti prosedur-prosedur KKN gitu, kayak terjun langsung ke masyarakat atau membantu masyarakat atau memberi fasilitas atau memberi ilmu kepada anak yang kurang mampu atau yang istimewa, anak yang istimewa itu. Kalian jangan kehidupan pribadinya di pas terjun langsung ke lapangan jangan diterapkan, tapi harus timbul rasa sosialnya itu tinggi. Nah, lanjut, mempersiapkan dirinya dengan pengetahuan umum dan keahlian-keahlian khusus dalam mengelola tugas atau kewajiban dalam bidangnya. Nah, ini tadi ya banyak contohnya yang udah saya jelasin. Terus kita lanjut, memahami dan menghargai lingkungan. Nah, ini kalau memahami dan menghargai lingkungan pasti kalian sudah diajarkan dari sejak kecil tuh. Nah, memahami dan menghargai lingkungan ini kayak di Jakarta nih, misalnya Jakarta enggak semuanya tempat itu bagus. Ada yang satu daerah yang memang semuanya itu orang-orang merantau pemulung gitu atau yang tinggal di perumahan tumpukan sampah. Kita tuh harus menghargai orang kayak gitu, terus menghargai lingkungannya. Kalau kita diajak main di situ nggak usah kayak risih gitu, nggak boleh itu. Terus kayak kita menghargai anak-anak yang istimewa gitu. Kalau kita pergi ke yayasan, terus berpartisipasi dengan loyal kepada kehidupan rumah tangga, masyarakat, organisasi, serta penuh rasa tanggung jawab. Nah, contoh analisisnya untuk motivasi ini ada pengukuran motivasinya. Kalau kalian nanti mengambil penelitian tentang motivasi kinerja karyawan ataupun koperasi pertanian lainnya, ada pengukuran yang namanya tes proyektif, kuesioner, terus observasi perilaku, pernyataan positif, pernyataan negatif, ada motivasi kuat dan sedang. Nah,
Terus kalian ini udah diajarin belum? Kalau misalnya tes proyektif itu gimana, terus kuesioner itu gimana gitu. Kalau belum saya jelasin. Kalau tes proyektif itu dikatakan merupakan cerminan dari apa yang ada di dalam diri kita. Dengan demikian, untuk memahami apakah yang dipikirkan orang tersebut, maka kita beri stimulus yang harus diinterpretasikan. Salah satu teknik proyektif biasanya itu banyak dikenal adalah thematic perception text. Nah, dalam tes tersebut, kalian diberikan gambaran dan kalian diminta untuk membuat cerita dari gambaran tersebut. Nah, itu biasa kalau ada di teori-teori MCLand dikatakan biasanya bahwa manusia memiliki 3 kebutuhan. Kebutuhan untuk berprestasi yang tadi jelasin, kebutuhan untuk power, kebutuhan untuk berafiliasi dari isi tersebut dapat mentelaah motivasi yang kalian teliti. Nah, kalau kuesioner ini mudah, kalian menyebar pertanyaan-pertanyaan gitu. Terus untuk mengukur motivasinya itu kalian menyebar kertas pertanyaan-pertanyaan tersebut untuk karyawan ataupun yang lainnya gitu. Terus observasi perilaku, kalian harus terjun langsung melihat perilaku seseorang tersebut gitu. Di lahan atau di lapangan. Terus ada pernyataan positif, negatif, terus ada motivasi kuat. Nah, kalau motivasi kuat ini diukur biasa rentang skornya yaitu 67 sampai 100 ini nanti kalian baca di Hidayat 2019 ada itu. Kalau motivasi kuat itu apabila dalam diri seseorang dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari itu memiliki harapan yang positif. Nah, terus mempunyai harapan yang tinggi untuk mencapai suatu pekerjaan, prestasi. Terus ada motivasi sedang, motivasi yang dilakukan sedang ini biasa dalam diri manusia memiliki keinginan yang positif juga, mempunyai harapan yang paling tinggi dari yang dari yang lemah, terus namun memiliki keyakinan yang rendah bahwa dirinya dapat bersosialisasi dan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Nah, kalau motivasi lemah ini motivasi apabila di dalam diri manusia memiliki harapan dan keyakinan yang rendah, nggak mau berkarya gitu loh, nggak mau meningkatkan skill. Mungkin dari itu saja yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke tugas. Semoga kalian paham. Nanti kalian baca-baca dan tanya ke asisten kalian masing-masing ya kalau nggak paham. Kalau catatan tugasnya itu kalian mencari 2 jurnal. Kalian udah pernah kan cari yang jurnal Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, ini saya membuat kalian itu lebih mandiri lagi. Terus buat template atau table landscape itu nanti kalian buat. Nah, terus isi template-nya itu ada judul jurnal, ada permasalahan, metode, pembahasan, perbandingan jurnal, dan jurnal 1 dan 2, terus kesimpulan. Apakah kesimpulan tersebut, metode motivasinya itu dengan jurnal 1 dan jurnal 2 itu udah bagus untuk yang ditelitinya, Pak. Misalnya jurnalnya di motivasi karyawan di perusahaan. Jurnal 1 ini mengarahkan motivasi dengan metode A misalnya. Terus tetapi karyawan tersebut ada yang tidak termotivasi ataupun tidak
tidak bisa mengembangkan dirinya, tidak bisa mengembangkan skillnya gitu. Terus dibandingkan dengan jurnal 2 gitu. Terus ada pengumpulan tugas, cantumkan jurnal Q1 dan Q2-nya itu dicantumkan. Terus beserta bukti screenshot, ranking jurnalnya, terus cantumkan tugas masing-masing anggota kelompok. Kalian 5 orang, misalnya si A bertugas sebagai mencari jurnal Q1 atau mencari jurnal 1, terus si B mencari jurnal 2, si C mencatat judul jurnal, si C mencatat permasalahan, Oh, berarti si Mas D mencatat belum ada presentasi. Gimana? Kayaknya itu dihubungi sama Mbak Tias gak sih? Belum. Iya, berarti belum. Mas, yang itu foto penetration emang belum ada? Mbak Indah ya, ini ya. Ada yang mau nanya tentang tugas enggak? Permisi Mbak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk kelompoknya berarti seperti kemarin ya? Iya, sama. Oke, baik. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Ini tahu kan kalian kalau buat template-nya nih gimana? Kayak gini nih. Tak saya cariin dulu. Nih, kayak gini nih. Nanti di sini kan jurnal 1. Misalnya permasalahannya apa gitu. Terus judulnya apa, terus permasalahannya apa, kayak gini. Ini cuma contoh laporan aja, tapi kalian buat template tabelnya kayak gini. Sesuai kayak gini. Paham nggak? Paham nggak? Mungkin bisa dijelasin Mbak di tabel yang tadi sambil ditunjukin gitu Mbak, kalau boleh. Iya, kalian buat tabel kayak gini aja nih. Contoh kayak tulis aja ya. Kalian nanti tuh buat kalian buatkan jurnal 1. Jurnal 1. Kalian buat tabel. Nah, tabel ini isi judul jurnal kalian. Misalnya tapi rankingnya ini Q1, Q2 atau Q3 terserah. Sampai Q4. Terus judulnya penerapan motivasi. Terus di sini nanti permasalahannya. Permasalahan jangan banyak-banyak, singkat aja. 800 kata cukup nggak? Permasalahannya misalnya di perusahaan A, karyawannya sering mangkir. Nah, kenapa tuh sering mangkir? Terus nanti metode. Kalian tulis nanti metodenya.
Nah, kayak gini aja, buat tabel kayak gini. Ada 1, 2, 3, ada berapa kolom nih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kolom, tapi dibuat perbandingan nanti di kolom perbandingan jurnal 1 dan 2. $800 kata cukup nggak? Kalau enggak, terserah kalian untuk berapa kata. Tapi jangan banyak-banyak ya. 1 lembar aja cukupnya itu. Bahasa saja gimana, Mbak? Gimana? Kalau nggak ada batasnya gimana, Mbak? Maksudnya Batasnya. Agak kenceng dikit. kalau nggak dikasih batas gimana, Mbak? Harus dikasih batas. Dibuat tabel kayak gitu. Ya 700 sampai 800 kata ya, tentangnya itu ya. Iya cukup ya kan, Mbak? Cuma 1 lembar Ya nih, pasti cukup kok. Kalian buat tabel nanti. Di kalian semandiri mungkin. Mbak, sorry izin masuk. Ya. 700 sampai 800 kata tuh berarti udah semuanya kan ya, nggak cuma bagian permasalahannya aja? Iya, semuanya. Oh ya, oke, sip. Thank you. Iya. Bisa dilihat di count ininya ya. Apa namanya, biasanya di Microsoft Word itu udah ada count-nya. Permisi Mbak, mau tanya, ini berarti 2 jurnal itu 2 jurnal kan, bukan Q1, Q2 masing-masing 2 jurnal? Iya, misalnya kalian dapat jurnal 1 ini Q1. Nah, nanti jurnal 2 dapatnya cuma Q2 Q4 nih misalnya, nggak apa-apa. Yang penting itu kalian dapat jurnal yang punya ranking. Dari ranking tentang Q1 sampai Q4. Mbak, izin Oh iya, tanya. baik Mbak. Iya, silakan. Ini kan tadi rankingnya Q1, Q2, Q3, Q4 kan. Nah itu kalau yang perankingan lewat Sinta gitu boleh nggak ya Mbak? Atau harus Q1? Boleh. Oh, oke. Nanti kan itu ada pengukuran kan. Nah, kalian ada tulisan nih nanti di Sinta tuh ada dicantumin Q1 misalnya. Ada kan tulisannya itu. Nah, nanti kalian screenshot itu. Dicantumin nanti di bawahnya, di bawah tugas kalian. Di bawah tugas kalian itu ada tugas-tugas masing-masing anggota, terus bukti screenshot ranking jurnal kalian. Paham? Mbak, sorry nanya. Kalau yang Sinta berarti rankingnya gimana ya? Soalnya kan Sinta S1 sampai S6 range-nya. Untuk penilaian nilai skornya ini kan, kalau ini kan Q1 sama Q2, terus ada Q3 sama Q4. Sama aja itu. S1, ini. Ini cuma kalau Q1 ini biasanya kalau Q1, Q2, Q3 ini biasanya ada di Scopus kayak gitu. Kalian cari. Kalau enggak dapet, nanti kalian belajar-belajar dari YouTube itu banyak kok. Gimana caranya cari Q1, Q2, Q3, Q4 gitu. Jurnal. Permisi Mbak, mau tanya lagi. Ini apakah ada minimal tahunnya? Enggak ada. Oke, baik. Terima kasih.
Sama-sama. Yang pentingnya itu ini, ranking jurnal kalian itu. Nah, itu yang menentukan skor nilai kalian nanti. Dah, nggak ada lagi? Permisi Mbak, izin bertanya. Ya. Untuk yang bentuk template atau tabelnya itu, apakah harus sama kayak yang tadi dicontohin atau bebas, yang penting membandingkan antara dua jurnal tersebut, Mbak? Gimana? Bentuk tabelnya itu, apakah ada formatnya tersendiri kayak yang tadi dicontohin sama Mbaknya, atau boleh bebas, Mbak? Asalkan tabelnya itu jelas membandingkan dua jurnal. Yang ya terserah kalian mau yang kayak gimana. Yang penting buat tabel sesuai judul jurnalnya, pemasarannya, metodenya, pembahasannya. Sebaik mungkin kalian yang mengatur tabel kalian dengan baik, yang mudah dibaca, dan mudah dipahami untuk pembaca, itu lebih bagus lagi. Baik, terima kasih Mbak. Iya. Izin menambahkan ya, tadi ada yang tanya kalau lebih gimana, lebih dari 700-800 kata. Ya, kalau kepepet sekali maksimal 1000 kata ya, jadi enggak terlalu banyak. Kemudian untuk jurnalnya, saya sarankan di atas tahun 2000 supaya masih relevan sama zaman sekarang ya, abad ke-21 gitu ya. Nah, kemudian untuk template-nya itu saya sarankan untuk sama kayak gitu. Jadi enggak harus spesifik sekali, tapi silahkan kalian bagi seperti tadi, misalnya judulnya apa, kemudian metodenya apa. Nah, itu dibandingkan. Kalau misalkan ada partikelnya itu masuk ke bagian mana, apakah ke bagian metodenya ataukah ke bagian hasilnya, seperti itu. Bisa dipahami teman-teman? Halo. Bisa Mbak. Oke. Iya, boleh dilanjut Mbak Dewi. Sebentar Mbak. Oke, ada lagi yang bertanya? Saya stop sharing aja ya. Ada yang mau bertanya lagi nggak? Nggak ada. Saya terima kasih banyak kepada teman-teman. Semoga penjelasan dari saya dan teman-teman asisten lainnya itu mudah dipahami buat kalian. Ambil yang positifnya, tinggalin yang negatifnya. Saya kembalikan ke Mbak Dina. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini mohon maaf Mbak Anila, koordinator, untuk post-testnya bisa dibagi atau ada jamnya? Mohon maaf. Baik, untuk post-testnya bisa dibagi 14.55 ya Mbak. 14.55, oke, berarti ini Iya, bisa ya? 1 menit lagi. Iya, Oke. sudah bisa sekarang. Oke, teman-teman, ini nanti saya share untuk link post-testnya, silakan dikerjakan.